say Happy New Year. Happy New Year. Hai guys, selamat menjalani hari ini. Oke, pagi ini seperti biasa ya. Ini waktunya belanja ke pasar ya. Yuk kita lihat dulu ya. Belanja apa aja yang perlu dibeli ya. Apa saja yang perlu dibeli. Oke. Oke guys, ikutin terus ya guys. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, aku tuh tinggalnya di sentral tapi bagian atas ya, tepatnya di mid level ya. Jadi kalau harus kemana-mana itu kita mesti turun dulu ya. Dan kebanyakan dari orang-orang tuh sukanya naik bis ya. Tapi kalau aku sambil olahraga ya, jadi aku jalan kaki ya. Padahal sama nenek itu dilarang guys ya, katanya udah naik bis aja cepat lah, nggak usah capek-capek lah. Tapi aku lebih suka jalan kaki ya sambil olahraga ya. Kalau jalan kaki turunnya enak tapi naiknya ngos-ngosan, apalagi kalau bawa belanjaan berat ya guys ya. Tapi semangat aja, tetap semangat ya, supaya kita biar sehat. Oke, kita ke pasar dulu guys. It's sunny day. Harinya cerah ya, secerah senyum kita. Jadi kita harus happy guys ya, semangat terus ya. Nah, di sini kita bisa beli sayuran organik ya teman-teman. Ini sayur khusus buat salad ya, buat kadang buat burger ya. Nah, di sini harganya satu katinya $40 ya. Ini yang sudah di mix ya. Jadi ada sangcoy, ada yang kayak British itu, yang merah-merah itu apa sih guys namanya ya. Pokoknya ini di mix ya. Jadi kita nggak usah beli satu jenis sayuran gitu ya. Jadi kita tinggal ambil ya, kita masukkan plastik dan nanti ditimbang ya. Jadi aku lebih suka yang beli yang sudah di mix kayak gini ya, sudah dicampur. Jadi kita nggak perlu beli satu persatu, itu lebih mahal. Dan untuk yang kita pergunakan hanya sedikit ya, kita lebih baik beli yang sudah di mix seperti ini ya. Di samping lebih murah, kita juga lebih hemat ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nakal ya, kita cuman ngambil yang hijau aja gitu ya, ambil yang merah aja gitu ya. Ya, dan itu belinya di toko khusus guys ya. Nah, saya tadi lupa, waktu di pasar lupa saya mau videoin yang di pasar guys. Dan ini akhirnya aku udah pulang baru ingat ya kalau aku mau bikin konten. Mohon maaf ya guys ya, dan lain kali aku akan buat video yang di pasar ya, di dalam pasar ya. Nah, ini adalah ekskulator yang ada di Lampung ya. Jadi kiri kanannya itu bar, terus cafe gitu ya. Jadi kalau malam minggu itu, khususnya malam minggu ya, itu banyak sekali para bule-bule yang pada malam mingguan ya, pada menghabiskan waktu weekend ya, weekend di cafe, weekend di bar ya. Jadi mereka itu duduk-duduk di trotoar kayak gitu guys. Dan kalau paginya itu mereka udah pada mabuk, dan kadang-kadang itu ada yang duduk di lantai kayak gitu guys, lucu banget ya. Ya, jadi ekskulator ini yang ada di mid level ini ya, yang ada di Lampung itu kalau jam 10 pagi ke atas itu ekskulatornya naik ya. Dan kalau jam nggak tahu ya, entah itu mungkin dari malam ya, itu pokoknya kalau aku kadang itu lari pagi jam 6, jam setengah 6 kayak gitu ya, itu ekskulatornya turun guys ya. Nah, ini suasananya, ini masih pagi, jadi bar ada yang banyak yang masih tutup ya. Nah ya, ini adalah aktivitas orang-orang Hong Kong dan juga CC yang pada belanja, dan orang Hong Kong yang berangkat bekerja ya. Tak jarang mereka mainan HP dulu di jalan sambil berhenti di jalan ya. Itu nanti
udah bisa. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya nyampe rumah ya dari pasar ya. Dan mohon maaf banget ya, tadi itu lupa ya untuk membuat video yang waktu di pasarnya itu lupa ya. Ya mohon dimaklumin karena YouTuber pemula ya. Jadi lali Rek. Ya, ini aku dari toko Indonesia ya. Biasa kalau ke toko Indonesia itu pasti aku beli kerupuk ya. Biasanya aku beli mentah ya, tapi ini aku beli matang aja ya, biar langsung santap ya, mau bikin rujak ya. Makanan favorit aku. Jadi ini belanja sayur ya untuk sehari-hari ya, untuk nenek ya dan aku. Terus ini guys, aku beli sayur, aku beli kerupuk ya. Kerupuk ya. Jadi kerupuk ini kalau di KSWB itu $18 guys, tapi kalau di sini $20 ya harganya ya. Ya. Di sentral mahal ya, apapun mahal ya. Kayak tempe juga gitu mahal banget. Makanya aku kalau libur itu sekalian beli ya, aku ke Saiwanho, ke Saokewan sana ya. Sekalian beli apapun itu ya, entah itu sayur, entah itu daging, entah itu apapun ya, buah itu murah sekali ya di daerah Saiwanho, Saokewan sana ya. Tapi kalau di sentral sini wah mahal banget. Apalagi kalau itu kita sudah ke ke tempat sayur yang organik gitu ya, mahalnya minta ampun guys ya. Tapi aku ada cara khusus ya untuk membeli sesuatu yang organik dengan harga murah ya. Jadi mereka tuh kalau sudah beberapa hari kayak gitu, mereka tuh akan jual lebih murah lagi ya. Ini seperti ini aku beli jamur ya guys. Ini mahal banget ini kalau beli yang masih bagus, masih barusan datang itu mahal banget ya. Dan aku belinya itu yang kayak ini yang kayak broken kayak gini ya, kayak pecah-pecah kayak gini ya. Ini padahal masih bagus ya, ini bisa kita cuci dan kita iris-iris ya. Ini masih bagus banget guys, ini fresh ya. Cuman dia tuh sudah cacat kayak gini ya. Jadi kita harus pinter-pinter ya untuk menghemat ya, apalagi kalau nanti kalau sudah bersuami ya, waduh biar disayang suami ya. Jadi kita bisa irit dan makanan sehat yang harganya murah ya, nggak harus mahal ya. Ya ini harus pinter-pinter banget guys, dan uangnya sayang dong kalau buat beli-beli bahan kayak gini yang mahal-mahal ya. Kita nggak perlu beli yang cantik yang masih utuh ya, beli kayak gini sehat juga ya. Jadi uangnya bisa buat traveling, menikmati hidup. Oke guys, selamat beraktivitas. Yuk kita ikutin terus ya channel aku ya. Makasih. Oh iya guys, jadi aku tuh punya kebiasaan yang kayak nyeleneh kayak gitu ya. Jadi kalau ke pasar itu aku pasti mampir ke Japan Home ya. Jadi Japan Home itu tempat membeli barang-barang pecah belah, membeli kayak bed cover, spray kayak gitu, terus cushion ya, itu bantalan yang untuk sofa kayak gitu ya. Jadi aku tuh sambil lihat-lihat, sekalipun nggak beli ya, aku tuh lihat-lihat kayak gitu, terus membayangkan nanti kalau punya rumah aku kasih aksesorisnya tuh kayak begini kayak gitu ya. Dan aku kalau masuk ke situ pasti beli pasti beli sesuatu ya, sekalipun itu barang-barang yang sepele, yang kecil, pokoknya yang memberi efek happy kayak gitu ya. Dan aku tuh udah banyak sekali mempunyai koleksi-koleksi cangkir, kayak gelas, kayak mangkok kayak gitu ya. Dan hari ini aku juga beli guys, tapi aku mau tak umpetin ya, kalau nenek tahu pasti marah. Ya, ini aku beli ini guys. Ya, jadi aku beli cangkir ya, lucu banget cangkirnya ya. Lucu banget cangkirnya. Dan sekalian tutupnya. Oh, girly banget, pink ya. Ya, jadi sesuatu yang sepele-sepele yang kayak gini itu membuat kita itu memberi efek happy, terus kayak nyaman, kayak kita tuh benar-benar mencintai diri sendiri kayak gitu ya. Pokoknya aku tuh orangnya suka kayak gitu guys. Gimana dengan kalian guys? Jadi kalau kalian tuh punya masalah gitu ya, jangan dibikin masalah ya. Fokus sama ini kebahagiaan diri sendiri, mencintai diri sendiri kayak gitu guys ya. Jangan sampai ya
Apalagi kita jangan sampai mencintai garangan ya. Garangan itu kebanyakan itu ya, ini pengalaman pribadi ya. Meskipun kita kasih lebih, dia tuh nggak ada rasa terima kasihnya ya. Bisa-bisa dia itu di sana tuh selingkuh kayak gitu ya, kebanyakan ya. Apalagi yang cuman pacar ya, suami sendiri tuh banyak sekali yang selingkuh guys. Ini pengalaman pribadi guys, teman-teman aku juga kayak gitu. Kalau aku sih nggak punya suami ya. Jadi cerita-cerita teman-teman tuh kayak gitu. Kalau nggak suaminya yang selingkuh, istrinya yang di sini selingkuh guys ya. Hati-hati ya. Dengan sekarang itu zaman media sosial ya. Jadi kita bisa menyambung dengan siapa saja di seluruh dunia ya. Jadi apapun itu, melihat kitanya ya, karakter orangnya ya. Kalau suka selingkuh, dimanapun berada kita selingkuh guys ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi mulai hari ini fokus mencintai diri sendiri. Ya guys, jadi harinya cerah banget guys. Ini lihat bunga-bunganya bagus ya. Bagus sekali guys. Wah, cerah banget. Ya, jadi apapun itu kita mulai di pagi hari guys. Ya, pagi hari. Jadi kita kalau bangun di pagi hari itu usahakan dalam keadaan cerah ya, happy ya. Setelah kita berdoa ya, sholat subuh, itu langsung kita entah itu lari-lari sejenak, entah itu just dancing-dancing dalam kamar ya, entah itu apapun ya, pokoknya yang bikin kita energinya positif dan happy ya. Dan mulai hari dengan senyum ya, sarapan dengan dinikmati ya, terus jalankan aktivitas dengan happy, senang ya setiap hari ya. Dan itu kuncinya untuk kerasan di negara orang ya. Apalagi kalau kita yang kayak apa ya, kayak yang muda-muda tuh, yang mbok-mbok nih ya istilahnya ya, itu pasti nggak kerasan ya, pasti nggak kerasan. Apalagi yang ninggalin anak kecil kayak gitu ya. Tapi kalau kita turutin ya, rasa nggak kerasannya itu akan menyiksa diri sendiri dan kita akhirnya down ya. Jadi kayak aku guys, aku tuh dari kecil nggak pernah ikut orang tua, jadi aku nggak pernah kayak yang kangen, bener nggak kayak gitu ya. Jadi aku juga merasa juga yang kayak merindukan Indonesia gitu ya. Tapi aku punya cara khusus ya untuk apa ya, menyingkirkan rasa kayak sedih, kayak kangen rumah kayak gitu ya. Lihat guys, nah di sana ada bukit ya, ada bukit guys, ya. Dan aku tuh kalau bangun pagi, aku selalu membuka jendela, terus kayak selamat pagi kayak gitu, kayak aku membayangkan di Indonesia kayak gitu ya. Dan itu bukit guys, aku bayangkan itu Bukit Panderman yang ada di Batu ya, karena aku dulunya tuh suka jalan-jalan ke TNP sambil ngomong adikku ya, sambil gendong-gendong adikku kayak gitu. Dan aku ngelihat Gunung Panderman itu kayaknya indah banget kayak gitu ya. Dan sekarang aku juga melakukan seperti itu, kayak indah banget kayak gitu ya. Jadi aku tuh merasa kayak di Indonesia sekalipun di luar negeri. Jadi itu guys, kuncinya kita harus pinter-pinter mengakalin diri sendiri ya, membuat hati kita itu happy, kayak nyaman kayak gitu ya. Oke guys, sampai di sini dulu pengalaman aku di Hong Kong ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah ya. Oke, see you di next content. Thank you for watching. Bye bye. Selamat beraktivitas. I love you all.